Awalnya itu kan kita kan sering kumpul-kumpul. Nah, dari kumpul-kumpul ini kita pikir barangkali kita upaya apalah yang kita bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau dari segi penghasilan, berapa misalnya kita produksi, satu kali produksi kita bagi 11, maksudnya 11 kan kita kan 10 orang, yang 11 sini untuk bayar listriknya. Cuman itu terkadang kita terhambat dari bahan baku. Berdiri sejak 2014, kelompok pelaku utama perikanan Restu Ibu tegar saat pandemi. Di tengah guncangan pandemi COVID-19, sektor ekonomi yang paling merasakan getarannya. Banyak warung toko, bahkan perusahaan yang tutup akibat wabah ini. Pelaku usaha baik individu maupun kelompok harus memutar kepala untuk menghadapi situasi seperti ini. Salah satunya kelompok pelaku utama perikanan Restu Ibu yang tetap tegar saat pandemi menerjang. Restu Ibu merupakan kelompok dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan atau Dinas PKP untuk mengolah ikan. Rumah produksinya berada di Jalan Singa nomor 26 Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Memproduksi makanan dari olah ikan tuna seperti abon, bajabo, dan keripik ikan. Ikan tuna dibeli dari PT Philips Seafood Indonesia yang terletak di Kabupaten Baru. Bendahara Restu Ibu Nurdiana mengatakan, kelompok ini berdiri sejak tahun 2014 saat ditemui tribuntimur.com Selasa 16 November 2021 pagi. Kelompok ini beranggotakan masyarakat sekitar yang berjumlah 10 orang katanya. Sebelum pandemi, Restu Ibu bisa mengolah sampai 70 kg ikan tuna dalam 1 bulan. Saat pandemi menerjang, produksinya menurun, yakni di bawah 40 kg dalam 1 bulan. Kalau biasa kita berhitung per bulan, biasa sampai 40 sampai 70 kilo sebelum pandemi. Setelah pandemi? Agak-agak menurun lah. Berapa menurunnya Gitu. biasanya? Biasa cuma 40 ke bawah begitu. 40 kilo. Iya. Berapa jadinya? Berapa bungkus jadinya itu? Kita tidak menghitung bungkus. Kalau misalnya produksi 40 kilo bahan baku ikan, biasa jadi 23 kilo abonnya. Harga per ini Bu, bungkus? Harga per bungkusnya biasa kita jual kalau per kilonya 150. Untuk mengsiasatinya, Restu Ibu juga menerima pesanan selain abon ikan. Biasa kita terima pesanan-pesanan seperti nasi dos, Oke. kue-kue untuk selingannya. Dengan berjualan nasi dos dan kue, Restu Ibu bisa menutupi kekurangan dari biaya operasional. Walaupun pesanan berkurang, Restu Ibu bisa melewati masa-masa sulit. Selain itu, pendapatan dari hasil penjualan dapat membantu anggotanya bertahan saat pandemi. Kemudian, produk Restu Ibu juga dipasarkan di toko-toko yang ada di Parepare. Abon bajabu dan keripik ikan dijual dengan harga Rp150.000 per kilonya. Sedangkan, jika dijual per bungkus harganya Rp15.000. Menurut Nurdiana, hambatan terbesar kelompok ada di bahan baku. Cuman itu terkadang kita terhambat dari bahan baku. Ya, apalagi kalau kondisi cuaca buruk ya Bu. Ya, bahan baku. Dia menambahkan gaji tergantung kinerja anggota. Kalau dari segi penghasilan, berapa misalnya kita produksi, satu kali produksi kita bagi 11, maksudnya 11 kan kita kan 10 orang, yang 11 sini untuk bayar listriknya. Itu. Disisipi untuk uang operasional. Iya, operasionalnya. Dan ini juga tergantung kinerja teman-teman. Misalnya si A lebih berat kerja-kerjanya, jadi tidak dibagi rata, enggak. Dalam sebulan, Restu Ibu dapat mengantongi keuntungan minimal 3,5 juta. Walaupun pendapatannya tidak banyak, namun cukup untuk bertahan di masa-masa sulit ini. Pada awalnya, Restu Ibu merupakan kelompok yang dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Awalnya itu kan kita kan sering kumpul-kumpul. Nah, dari kumpul-kumpul ini kita pikir barangkali kita upaya apalah yang kita bisa membantu perekonomian keluarga. Di saat yang sama, ada penyuluhan untuk pembentukan kelompok dan akan diberikan bantuan. Penyuluhan tersebut memberi saran untuk membentuk satu kelompok pengolahan ikan. Akhirnya, kelompok pelaku utama perikanan Restu Ibu dibentuk di tahun 2014 dan memiliki rumah produksi sendiri. Nah,
Dengan jalan ini kita mencoba kumpul. Kebetulan ada pembentukan kelompok karena waktu itu ada bantuan yang mau turun oleh penyuluh di sini dikasih saran bagaimana kalau membentuk satu kelompok untuk dijadikan kelompok pengolah. Dari awalnya dari sini kita bentuk kemudian mengajukan permohonan ke dinas PKPK.